Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Pak Haris akan menyampaikan materi TIK atau Informatika untuk jenjang SMP atau MTS kelas 9. Materi bab 1, mencari informasi melalui internet. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mampu memahami apa itu website. Yang kedua, mampu memahami tentang sejarah website. Yang ketiga, mampu mengenal tentang web browser. Materi pembelajaran kita kali ini yang pertama, website. Pengertian website, jenis-jenis website, sejarah website, unsur-unsur website, cara kerja website, fungsi website, serta nama domain. Yang kedua, materi browsing mengenai web browser. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi pembelajaran kita kali ini, perlu Pak Haris ingatkan ke kalian semua. Yang pertama, selalu awali setiap aktivitas kalian dengan berdoa. Yang kedua, selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua dan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan kita semua. Yang keempat, tetap semangat untuk belajar. Oke, materi kita yang pertama yaitu mengenai website. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs atau link yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang ditempatkan berada di dalam World Wide Web atau WWW di internet. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu adalah untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, website pada waktu itu masih sebatas tukar-menukar informasi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari CERN pada tanggal 30 April 1993. Kemudian berdasarkan isi informasinya, website dibagi menjadi dua. Yang pertama, website statis. Website bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Misalnya, website profil perusahaan. Yang kedua, ada website dinamis. Website bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif dua arah, berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh dari website dinamis adalah website toko online atau website portal berita. Adapun unsur-unsur dari sebuah website antara lain yang pertama, adanya nama domain atau domain name. Nama domain atau URL, Uniform Result Locator, merupakan alamat unik di dalam dunia maya atau internet yang berguna untuk menemukan sebuah website.
Jika ingin menemukan sebuah rumah, maka kita harus mengetahui alamatnya, bukan? Sama halnya ketika kita akan mengakses website, maka kita harus menemukan alamatnya. Beberapa alamat yang cukup dikenal antara lain www.google.com, www.yahoo.com, dan www.gmail.com. Yang kedua, ada hosting website atau web hosting. Hosting adalah layanan yang menyediakan tempat atau lokasi terpusat yang dimanfaatkan untuk menampung atau menyimpan semua data yang dibutuhkan dalam mengelola dan membangun sebuah website. Yang ketiga, perlu adanya bahasa program atau script program. Bahasa program merupakan bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah pada saat website sedang dijalankan. Yang keempat, sebuah website perlu adanya desain. Desain merupakan hal yang penting. Dalam mendesain sebuah website, harus diperhatikan faktor kenyamanan dan kemudahan bagi pengunjung, sehingga pemakai website akan terus mengunjungi website tersebut. Yang kelima, program transfer data ke pusat data. File Transfer Protocol atau FTP merupakan akses yang diberikan pada saat kita memesan web hosting. FTP berguna untuk memindahkan file-file website yang ada pada komputer kita ke pusat web hosting agar dapat terakses ke seluruh dunia. Berikut adalah cara kerja sebuah website. Yang pertama, pengguna atau user yang akan mengakses sebuah website melalui URL atau domain name menggunakan web browser. Kemudian, web browser tersebut mengirimkan request berupa HTTP request kepada web server melalui layer-layer TCP/IP. Selanjutnya, web server memberikan web file yang di-request jika ada. Kemudian, web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP respon yang juga melalui layar-layar TCP/IP. Kemudian baru diterima oleh web browser. Selanjutnya, web file dikirimkan kepada pengguna melalui display. Lalu apa sih fungsi dari sebuah website? Ada 5 fungsi dari website. Yang pertama sebagai media promosi. Sebagai penunjang promosi utama, website dapat berisi informasi yang lebih lengkap daripada media promosi offline seperti koran atau majalah. Biasanya digunakan untuk toko online. Yang kedua sebagai media pemasaran. Ini juga dimanfaatkan untuk website toko online, di mana jika kita menggunakan toko offline, maka kita tidak bisa beroperasi selama 24 jam. Tapi dengan menggunakan website, pemasaran dapat dilakukan selama 24 jam, walaupun pemilik website tersebut sedang istirahat atau sedang tidak ada di tempat, dan bisa diakses dari mana saja. Yang ketiga sebagai media informasi. Website, portal, radio, ataupun TV online menyediakan informasi yang bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung ke internet. Cara ini dapat menjangkau daerah yang lebih luas daripada media informasi konvensional seperti koran, majalah, radio, ataupun televisi konvensional. Yang keempat sebagai media pendidikan. Ada komunitas yang membangun website khusus berisi informasi atau artikel yang syarat dengan informasi ilmiah. Yang kelima sebagai media komunikasi. Saat ini banyak terdapat website yang dibangun khusus untuk berkomunikasi.
seperti forum yang dapat memberikan fasilitas bagi para anggotanya untuk saling berbagi informasi atau membantu memecahkan suatu masalah tertentu. Kita akan mengenal apa itu nama domain atau URL. Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet. Fungsi dari domain adalah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke internet. Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL, Uniform Resource Locator atau alamat website. Akhiran nama domain memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan keperluannya. Beberapa contoh antara lain .com digunakan untuk organisasi komersil, .go.id digunakan untuk organisasi pemerintahan di negara Republik Indonesia, .sch.id untuk sekolah di Indonesia, dan .org untuk organisasi non-profit. Berikut contoh sebuah nama domain: kemenak.go.id. Kita mengenal istilah web browser. Web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menayangkan dan berinteraksi dengan tulisan, gambar, video, atau berbagai informasi lainnya yang terdapat pada halaman website. Tulisan dan gambar di halaman web dapat mempunyai hyperlink ke halaman web lain di mesin yang sama atau web lainnya. Yang pertama ada namanya Internet Explorer. Internet Explorer diproduksi oleh Microsoft dan dikenal dengan nama pendek IE. Sejak 1995, IE mulai dimasukkan sebagai browser standar pada saat instalasi sistem operasi Windows. Selanjutnya ada Mozilla Firefox. Firefox nama awalnya Phoenix, kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird, dikembangkan oleh Yayasan Mozilla pada tanggal 9 November 2004. Selanjutnya kita mengenal Google Chrome. Google Chrome dimiliki dan dikembangkan oleh Google. Chrome pertama kali dirilis oleh Google pada tanggal 2 September 2008 dan ditujukan untuk sistem operasi Microsoft Windows karena masih dalam status uji coba. Lalu pada 11 Desember 2008, Google Chrome diluncurkan untuk semua sistem operasi karena telah mencapai versi yang stabil. Demikian materi yang Bapak sampaikan mengenai mencari informasi melalui internet bagian pertama. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.